Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan kita segala nikmatnya, sehingga kita masih diberikan segala kenikmatan, yakni kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan bisa melanjutkan kehidupan hingga saat ini. Dan tidak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, di mana beliau merupakan suri tauladan kita, yang dimana telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nanang Baharun dari Prodi Administrasi Publik, NIM 230222001 dari Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, atau bisa dibilang FISIP-HUM, Kampus Universitas Muhammadiyah Sinjai. Tentunya pada kesempatan ini saya akan membahas, yakni menganalisis salah satu gaya kepemimpinan, yakni gaya kepemimpinan fungsional. Tentunya seperti yang saya katakan tadi, saya akan menganalisis gaya kefungsional dari salah satu tokoh yang ada di Indonesia, yaitu Hari Tejan Silalahi, menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats, yaitu kelebihan, kelemahan, tantangan, dan ancaman. Tentunya dalam menganalisis ini saya akan menganalisis gaya kepemimpinan fungsional yang digunakan oleh tokoh Hari Tejan Silalahi dalam kiprahnya di berbagai lembaga organisasi seperti Partai Katolik Indonesia, Dewan Penyantun CSIS, dan DPR. Nah, yang pertama, pada analisis SWOT, gaya kepemimpinan fungsional Hari Tejan Silalahi yaitu strength atau kekuatan, di mana kekuatan pertama dari yaitu struktur organisasi yang jelas, di mana Hari Tejan Silalahi menekankan pembagian tugas dan fungsi yang tegas, sehingga setiap anggota organisasi memahami perannya. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi tumpang tindih pekerjaan. Kemudian, kedisiplinan dan koordinasi tinggi. Tentunya pada kekuatan yang kedua, yaitu kedisiplinan dan koordinasi tinggi. Pada pendekatan fungsional ini menumbuhkan budaya kerja yang terkoordinasi, sehingga keputusan dan pelaksanaan tugas ini dapat berjalan sistematis. Nah, kemudian pemimpin rasional dan objektif. Nah, Hari Tejan Silalahi, ia dikenal mengambil keputusan berdasarkan fungsi dan kebutuhan organisasi, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau emosional. Kemudian kekuatan yang selanjutnya itu kemampuan manajerial yang kuat. Tentunya pada gaya kepemimpinan fungsional menunjukkan kematangan manajemen, di mana setiap fungsi
berjalan sesuai mekanisme yang direncanakan. Nah, itulah kekuatan di mana gaya fungsional yang digunakan salah satu tokoh Indonesia itu Hari Tejen Silalahi. Kemudian yaitu weaknesses atau kelemahan. Nah, ketika kita menganalisis kelemahan pada gaya fungsional yang digunakan Tejen Silalahi itu kurang fleksibel terhadap perubahan. Nah, gaya kepemimpinan fungsional ini cenderung kaku terhadap situasi yang membutuhkan inovasi atau improvisasi di luar struktur yang telah ditetapkan. Nah, itu kelemahannya. Selanjutnya itu minimnya pendekatan emosional. Itu karena fokus pada fungsi dan struktur, hubungan interpersonal dan empati terhadap bawahan bisa kurang diperhatikan. Nah, itu. Selanjutnya, resiko birokrasi berlebihan. Tentunya resiko birokrasi berlebihan ini pada pembagian fungsi yang sangat terstruktur bisa memperlambat proses pengambilan keputusan dalam kondisi mendesak. Nah, itu teman-teman. Jadi selanjutnya itu ketergantungan pada sistem formal. Nah, ketergantungan pada sistem formal bahwasanya keberhasilan sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur, sehingga sulit menyesuaikan diri jika sistem tersebut tidak berjalan optimal. Nah, itulah yang menjadi kelemahan. Kemudian opportunities. Jadi opportunities itu adalah peluang. Nah, peluangnya pada gaya kepemimpinan fungsional itu efektivitas dasar organisasi besar. Tentunya efektivitas dalam organisasi besar, pendekatan fungsional sangat cocok diterapkan pada organisasi besar seperti partai politik dan lembaga legislatif yang membutuhkan koordinasi lintas bidang. Nah, itu. Selanjutnya, adaptasi dengan modernisasi manajemen publik. Adaptasi dengan modernisasi manajemen publik tentunya dengan berkembangnya tata kelola berbasis kinerja. Gaya kepemimpinan fungsional dapat mendukung efisiensi pemerintahan dan lembaga masyarakat. Nah, selanjutnya, penguatan peran institusional. Nah, melalui sistem yang jelas, Hari Tejen Silalahi dapat memperkuat institusi tempatnya berkiprah dengan menumbuhkan kultur atau budaya profesional dan akuntabel. Nah, selanjutnya, peluang kolaborasi lintas sektor. Nah, peluang kolaborasi lintas sektor, struktur fungsional yang rapi memudahkan kolaborasi antar lembaga politik, penelitian CSIS, dan pemerintahan. Itu tadi yang menjadi peluangnya. Kemudian selanjutnya itu analisis pada threats atau ancaman. Nah, yang pertama yaitu perubahan sosial politik yang dinamis. Tentunya perubahan sosial politik yang dinamis, dunia politik yang cepat berubah bisa mengancam efektivitas kepemimpinan yang terlalu bergantung pada sistem yang formal. Nah, selanjutnya, tantangan dari kepemimpinan karismatik dan transformasional. Tantangan dari kepemimpinan karismatik dan transformasional di era modern ini, pemimpin yang menginspirasi secara emosional lebih mudah menarik dukungan publik dibanding dengan yang hanya menekankan fungsi. Nah, selanjutnya, resistensi anggota
terhadap struktur kaku. Resistensi anggota terhadap struktur kaku, bahwasanya anggota organisasi yang kreatif bisa merasa terbatasi oleh sistem terlalu teratur. Nah, selanjutnya, ketidaksesuaian dengan budaya organisasi tertentu. Ketidaksesuaian dengan budaya organisasi tertentu. Ini tidak semua organisasi cocok dengan model fungsional. Dengan kata lain, budaya yang lebih egaliter bisa menolak pendekatan hierarkis ini. Nah, itulah analisis SWOT dari salah satu gaya kepemimpinan, yakni gaya kepemimpinan fungsional dari Harry Tijan Silalahi. Nah, dapat saya simpulkan bahwasanya Harry Tijan Silalahi menonjol sebagai pemimpin fungsional yang menekankan sistem, fungsi, dan kejelasan struktur dalam kepemimpinan. Nah, pendekatan ini, yakni pendekatan fungsional ini sangat efektif untuk organisasi besar dan formal seperti partai politik atau lembaga penelitian, namun memiliki resiko kurang adaptif terhadap perubahan dan kurang menonjolkan aspek humanis. Dengan penyesuaian terhadap konteks modern, gaya kepemimpinan fungsional yang diterapkan beliau tetap relevan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang efisien dan profesional. Nah, itulah analisis SWOT yang saya gunakan untuk menganalisis salah satu gaya kepemimpinan, yakni gaya kepemimpinan fungsional yang digunakan oleh salah satu tokoh Indonesia, yakni Harry Tijan Silalahi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan analisis terhadap salah satu gaya kepemimpinan, yakni gaya kepemimpinan fungsional yang dimana menggunakan analisis SWOT, yaitu adanya kekuatan, kelemahan, kemudian peluang, dan ancaman. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa, dan yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, teman-teman.